Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Fikri Farihin selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Langsung saja, saya Dewi Mahfudzoh dari kelas 5 PAIB non-reguler Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Jadi administrasi dan supervisi pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang berupa pelayanan yang diberikan sekolah mencakup bagaimana pelaksanaan belajar mengajar agar dapat memperlancar proses pembelajaran itu sendiri. Nah, apa sih arti administrasi itu? Jadi ketika kita membaca atau mendengar kata administrasi, yang ada dalam pikiran kita mungkin adalah sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas catat-mencatat. Jadi sebenarnya administrasi itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yakni ad yang berarti intensif dan ministrer yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Jadi boleh dibilang bahwa administrasi punya peranan yang sangat krusial di dalam seluruh aktivitas sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian kita bahas arti dari supervisi. Supervisi secara etimologi berasal dari kata super dan visi, yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, daya cipta, dan kinerja bawahan. Supervisi adalah usaha memberikan layanan kepada guru-guru baik secara individual atau kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran dan kurikulum. Nah, kegiatan supervisi pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai supervisor dalam memberikan pembinaan kepada guru. Hal tersebut terjadi karena proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Ada dua hal yang mendasari pentingnya supervisi dalam proses pendidikan. Yang pertama, perkembangan kurikulum merupakan gejala kemajuan pendidikan sering menimbulkan perubahan struktur maupun fungsi kurikulum. Guru dan kepala sekolah yang melaksanakan kebijakan pendidikan memerlukan bantuan khusus dalam mengatasi beberapa hambatan yang muncul pada saat memenuhi tuntutan pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua, pengembangan personel, pegawai atau karyawan yang dapat dilaksanakan secara formal, secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Jadi supervisi harus dilaksanakan agar pengembangan seluruh staf pendidikan berkesinambungan, sehingga mengatasi berbagai hambatan yang timbul akibat adanya berbagai perubahan dalam dunia pendidikan. Pentingnya mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan adalah kita dapat mengetahui bahwa administrasi itu adalah suatu lembaga pendidikan yang merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercipta suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut. Maka dari itu, pentingnya administrasi dan supervisi pendidikan yang ada pada sekolah merupakan bagian dari proses pembelajaran itu dengan mengetahui poin penting dari teknik, metode, serta pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan tersebut. Selain fungsinya sebagai membantu pembelajaran, penerapan dari administrasi dan supervisi sendiri juga perlu dilaksanakan karena telah termasuk bagian yang sudah direncanakan dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Kemudian, apakah administrasi sama dengan manajemen? Jadi, administrasi merupakan bagian dari manajemen karena salah satu cabang ilmu manajemen adalah manajemen administrasi. Administrasi lebih menekankan pada proses pencatatan dan juga pelaksanaan yang berkaitan dengan ketatausahaan.
sehingga proses surat menyurat dan administrasi perkantoran dapat tersusun dengan rapi. Manajemen administrasi mengajarkan kita untuk lebih disiplin dalam melaksanakan pencatatan sampai dengan proses penyimpanan yang berkaitan dengan korespondensi dan juga surat menyurat. Beberapa tugas dari manajemen administrasi antara lain duplicating atau penggandaan, mailing atau pengiriman surat dan pesan dan sejenisnya, calculating atau kalkulasi, filing atau pengarsipan, telephoning atau telepon, checking atau pengecekan. Nah, kesuksesan dari sebuah manajemen administrasi dalam suatu kantor mencerminkan kesuksesan manajemen perusahaan tersebut dalam mengelola administrasinya. Sehingga tidak mengherankan jika perusahaan atau lembaga yang melaksanakan manajemen dengan baik dapat mencapai tujuan dengan lebih mudah. Sekian penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.